Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Adil Aza, IP 241092630246 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya berada di suatu kantor Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi. Langsung saja kita pergi ke satu ruangan. Jauh. Three, two, one. Bercanda. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Adil Aza dari Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Di sini saya akan membahas tentang teknologi komputer jaringan yang ada di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi. Apa saja teknologi komputer jaringan yang ada di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi? Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ari Saputra. Saya adalah salah satu anggota tim IT di PPSDM Regional Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang komputer jaringan. Ya. Bila di PPSDM Regional Bukit Tinggi kita punya ini, saya jelaskan dulu dari bandwidth ya. Kita punya bandwidth itu ada 1,7 Gbps bandwidth dari provider. Yang pertama kita pakai provider dari Astinet, itu ada bandwidth sebanyak 300 Mbps. Kemudian dari provider IndiHome kita dapat support bandwidthnya sebanyak 1,4 Gbps, yang masing-masingnya itu punya bandwidth 300 Mbps. Kemudian untuk mendistribusikan bandwidth internet atau jaringan internet kita mempunyai peralatan yaitu router mikrotik. Router mikrotik ini kegunaannya untuk membagi bandwidth yang masuk dari provider dalam satu perangkat, kemudian disalurkan ke beberapa gedung di PPSDM Regional Bukit Tinggi. Selain itu, kita juga punya access point, yaitu access point adalah ini untuk memancarkan sinyal WiFi ke masing-masing perangkat. Ya. Access point itu kita punya sebanyak 30 unit yang masing-masing ada di ruangan di kantor PPSDM Regional Bukit Tinggi, di ruangan kelas, di ruangan aula, dan di ruangan asrama. Penggunaan komputer jaringan di suatu perusahaan PPSDM Regional Bukit Tinggi itu kegunaan jaringannya bagaimana, Pak? Kegunaan lain dari penggunaan jaringan internet di PPSDM Regional Bukit Tinggi yaitu untuk menunjang kegiatan pelatihan antara panitia dan
peserta. Contohnya itu ada peserta pelatihan dasar CPNS, kemudian ada peserta pelatihan teknis. Ya, semuanya kita menggunakan internet untuk proses dari pendataan peserta, dari pengolahan data peserta sampai pengolahan nilai peserta dan pengumuman untuk peserta. Mungkin itu beberapa contoh penggunaan internet di PPSDM Regional Bukit Tinggi. Dan satu lagi itu kita tadi saya lupa, ada jaringan pembagian jaringan FO, jaringan fiber optik untuk masing-masing gedung di PPSDM Regional Bukit Tinggi. Bisa jelaskan gimana cara kerjanya dan pembagian di setiap ruangannya? Jaringan FO yang pertama itu kegunaannya atau fungsinya atau kelebihannya lah. Ya. Jaringan FO itu kecepatannya lebih tinggi dari jaringan kabel UTP. Ya. Itu pembagian masing-masing kantor kita, setiap gedung itu kita punya alat yang namanya konverter. Yang pertama konverter FO untuk menyambungkan jaringan internet dari jaringan FO ke jaringan pemakai, yang dibantu dengan memasang switch hub di masing-masing gedung atau masing-masing ruangan. Kemudian tiap-tiap gedung kita tidak membagi atau membatasi berapa bandwidth masing-masing gedung. Itu semua tergantung pemakaian dari user atau pemakai yang menggunakan internet. Pembagian jaringan masing-masing gedung di PPSDM Regional Bukit Tinggi itu tidak sama, yang maksudnya tidak sama pemakaiannya. Misalkan di ruang kelas kita memakai jaringan untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Kalau di gedung kantor kita menggunakan untuk kegiatan bekerja sehari-hari. Misalkan mengirim email, ngirim surat, kemudian untuk rapat online atau kita upacara online. Baiklah, di sini apa saja teknologi komputer yang ada di kantor PPSDM Regional Bukit Tinggi? Ya, baik. Teknologi komputer yang ada di PPSDM Regional Bukit Tinggi diantaranya adalah yang pertama itu kita untuk penggunaan aplikasi Zoom Meeting kita menggunakan webcam yang mempunyai spek yang lebih tinggi. Ya, yang kedua kita punya handycam, kita punya kamera DSLR, kemudian kita untuk ruangan podcast itu juga ada fasilitas penunjang atau perangkat penunjang, diantaranya itu mixer suara, headset sama mikrofon. Ya. Nah, semua itu kita lakukan untuk menunjang kegiatan atau memberitahukan kegiatan yang dilakukan di PPSDM Regional Bukit Tinggi. Selain itu, teknologi informasi yang digunakan di sini diantaranya beberapa aplikasi pengolahan data, pengolahan absen pegawai. Pengadaan aplikasi apa yang digunakan untuk melakukan pekerjaan di sini? Ya,
aplikasi yang kita gunakan untuk kegiatan untuk kegiatan di PPSDM regional Bukit Tinggi itu kita menggunakan aplikasi Office, yaitu Office itu adalah yang untuk pengolahan kata kita menggunakan aplikasi Word, untuk pengolahan angka kita menggunakan aplikasi Excel, kemudian untuk presentasi kita menggunakan aplikasi PowerPoint. Dan juga kita menggunakan aplikasi untuk desain grafis. Di antaranya itu kita menggunakan aplikasi Photoshop, CorelDRAW, dan juga aplikasi Canva. Dan satu lagi, di PPSDM Regional Bukit Tinggi kita mempunyai tim media. Yaitu tim media fungsinya adalah untuk memberitakan kegiatan yang ada yang baik yang direncanakan ataupun yang sudah berjalan di PPSDM Regional Bukit Tinggi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ari telah meluangkan waktu untuk menjelaskan tentang teknologi komputer jaringan dengan bagian-bagiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandwidth berfokus pada pengelolaan bandwidth yang efisien, memastikan koneksi internet stabil dan terdistribusi sesuai kebutuhan. Menggunakan teknik seperti QoS atau frequency militer membantu menjaga performa jaringan di berbagai perangkat dan aplikasi. Sponsor yang mendukung perkembangan teknologi dan transformasi digital melalui konektivitas internet yang stabil. Sebagai sponsor Indihome berperan dalam mempromosikan infrastruktur digital dan mendukung kegiatan komunitas pendidikan atau teknologi. Cara mengikuti adalah pengolahan jaringan berbasis perangkat diplomatik untuk memonitor dan mengatur language diplomatik dan akses internet. Diplomatik memungkinkan administrator jaringan untuk memprioritaskan kebutuhan tertentu seperti keamanan, pembatasan akses, dan distribusi bandwidth. Access point adalah perangkat yang memperluas jangkauan jaringan Wi-Fi, memungkinkan lebih banyak pengguna terhubung secara stabil. Bandwidth putar mikotik dan access point membantu memastikan jaringan internet yang optimal dan efisien untuk mendukung kegiatan digital. Sponsor Indihome berkontribusi pada pengembangan konektivitas dan mendukung transformasi digital. Baiklah, itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.